Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi sore hari ini. Kita akan bersama-sama membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir tahun. Ya, kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 ya. 8 atau kelas berapa ya? Ya, kelas 8 SMP ya. Untuk tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak untuk penilaian akhir tahun itu memang biasanya mengambil materinya yang diujikan itu semester 1 dan semester 2. Oleh karena itu kalian nanti belajarnya juga begitu, harus semester 1 dan semester 2. Berikut ini akan saya sampaikan contoh kisi-kisi penilaian akhir tahun khususnya untuk SMP kurikulum 2013. Nah, dari uraian ini nanti diharapkan kalian bisa terarah pembelajarannya sehingga tidak terlalu mencari-cari bentuk soalnya seperti apa. Namun terkait dengan kisi-kisi ini bisa menjadi satu gambaran bagi anak-anak sekalian. Yang pertama, anak-anak, materi mengenai teks ulasan. Nanti akan disajikan sebuah teks kutipan ya. Teks ulasan tentunya kalian diminta untuk menentukan isi pada teks yang diulas. Isinya apa ulasan tersebut. Yang kedua, bisa menentukan topiknya yang diulas itu apa. Yang ketiga, itu dapat menentukan kalimat yang mengungkapkan maksud isi teks ulasan. Jadi terkait dengan teks ulasan ini bisa ditanyakan isinya, bisa ditanyakan topiknya, bisa ditanyakan kalimat yang mengungkapkan maksud isi teks ulasan tersebut. Kemudian mengenai buku fiksi dan non-fiksi, ini kalian diminta untuk menentukan jenis isi buku non-fiksi. Kalau ini sudah jelas ya, ada non-fiksi. Jadi jelas nanti dilihat dari bahasa yang digunakan itu lebih formal ya, lebih formal, lebih resmi, tidak banyak menggunakan bahasa keseharian, biasanya begitu. Kemudian kalian diminta untuk bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Ada suatu teks yang nanti ditanyakan jawabannya sesuai dengan apa yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian kalian juga diminta untuk menentukan keunggulan sebuah karya. Jadi ada sebuah buku atau ulasan mengenai buku, kalian diminta untuk menentukan keunggulannya di mana buku tersebut. Tentunya ini sesuai dengan apa yang ada di dalam teks ulasan tersebut. Kemudian disajikan kutipan teks ulasan, siswa dapat menentukan kekurangannya. Nah, kalau tadi kelebihannya tentu ini adalah kekurangannya. Mungkin dari tulisannya, mungkin dari isinya yang kurang dipahami, mungkin dilihat dari covernya yang tidak tepat atau kertas yang digunakan, nanti di situ akan menunjukkan di mana keunggulan dan kelemahannya. Masih terkait dengan struktur teks ulasan, nanti akan disajikan sebuah teks ulasan, siswa dapat menentukan strukturnya. Ini jadi strukturnya bisa orientasi, taksiran, rangkuman. Nah, kalian diminta untuk menentukan mana yang merupakan bagian orientasinya, tafsirannya maupun rangkumannya ataupun evaluasinya. Terkait dengan teks ulasan juga kalian biasanya bisa diminta ini menentukan konjungsi temporal. Jadi konjungsi yang terkait dengan ini temporal ya, bukan temporal ya, menunjukkan waktu. Kemudian disajikan teks ulasan kamu menentukan kalimat saran. Nah, kalau ada teks ulasan semacam itu kira-kira sarannya seperti apa? Nah, ini kalian diminta untuk memilih saran yang tepat berdasarkan teks ulasan yang disajikan. Kemudian disajikan beberapa kalimat, siswa menyusun urutan langkah menyusun teks ulasan. Nah, biasanya teks ulasan itu dibuat dalam bentuk paragraf. Tapi karena ini sudah disajikan beberapa kalimat, nanti kalian menentukan urutannya yang mana.
Nah, untuk menentukan urutannya yang jelas kalian harus mengetahui strukturnya. Baik orientasi, tafsiran, rangkuman maupun evaluasi. Harus urut semacam itu. Eh, Kemudian berikutnya ada teks persuasi. Nanti akan disajikan sebuah teks petikan ya, petikan teks persuasi. Kalian diminta untuk menentukan isi teksnya seperti apa. Atau juga menentukan kalimat yang menunjukkan bujukan atau himbauan. Ya, jadi ini diminta untuk menentukan kalimat yang menunjukkan himbauan yang mana atau bujukan yang mana gitu ya. Atau ini menentukan kalimat ajakan. Ya, kemudian ada lagi bisa saja menunjukkan kalimat yang berupa saran. Berikutnya disajikan sebuah teks persuasi kalimat menentukan kesimpulannya seperti apa. Ya. Kemudian berikutnya anak struktur dan unsur kebahasaan ini disajikan sebuah teks persuasi. Kalian diminta untuk menentukan struktur teksnya, ya, diminta untuk menentukan struktur teksnya atau berupa yang menunjukkan pengenalan isu yang mana. Atau mungkin juga menunjukkan teks argumennya yang mana. Terus kemudian untuk menentukan mana kata kerja imperatifnya. Kemudian menentukan kata perujukan yang merujuk sesuatu ke arah sesuatu hal itu yang mana. Menentukan kalimat fakta, kalimat yang benar atau kalimat yang kebenarannya dapat dipastikan. Kemudian menunjukkan kata kerja mental. Nah, silakan dibuka bukunya kata kerja mental. Kemudian menentukan kalimat sama tadi, menentukan kalimat yang berupa bujukan atau himbauan. Kemudian ini akan disajikan beberapa kalimat yang kalian diminta untuk mengurutkan teks persuasif itu secara tepat. Yang berikutnya juga kalian diminta untuk menentukan struktur teks persuasi. Berikutnya anak-anak mengenai drama. Nah, drama ini nanti akan disajikan sebuah petikan ya, kutipan drama. Kalian diminta untuk menentukan tokoh utamanya. Ini sangat mudah. Atau menentukan latar tempatnya di mana drama itu berlangsung atau settingnya di mana. Kemudian juga diminta untuk menentukan alur ceritanya, menentukan karakteristik atau perwatakannya, watak tokohnya seperti apa. Kemudian menentukan amanat berdasarkan teks drama itu, amanat yang bisa diambil apa. Kemudian juga menentukan konflik yang ada. Jadi konflik atau permasalahan yang ada dalam teks drama itu apa. Kemudian menentukan isi dramanya. Nah, kalau berdasarkan teks drama itu kira-kira isinya apa. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menentukan tanggapan terhadap pementasan atau teks drama yang disajikan. Kemudian menentukan unsur intrinsik paling dominan. Ini apakah karakternya, apakah settingnya, apakah temanya. Ini nanti diminta untuk menentukan unsur intrinsik yang ada. Kemudian berikutnya kalian juga masih disajikan dengan teks drama. Kalian diminta untuk menentukan ekspresi tokoh, adegan tokoh ya. Kalau misalkan kata-katanya kasar itu ekspresinya seperti apa. Atau kalau kata-kata lembut itu ekspresinya seperti apa. Masih drama juga, kalian diminta untuk menentukan struktur drama. Nah, ini seperti apa. Kemudian mampu menulis kalimat langsung, misalnya kalimat disajikan sebuah kalimat cerita, kalian diminta untuk menentukan kalimat langsungnya itu kalau dibuat cerita seperti apa. Kemudian berikutnya melengkapi bagian drama yang dirumpangkan atau dihilangkan beberapa kata. Nah, kalian diminta untuk melengkapi bagian yang rumpang tersebut. Yang terakhir mengenai drama ini menentukan ciri-ciri kebahasaan drama ya. Mungkin ada
kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dan seterusnya. Silahkan dibuka lagi. Berikutnya literasi buku fiksi dan non fiksi. Nanti akan disajikan sebuah kutipan teks, kalian menentukan jenis bukunya. Ya, jadi kalau fiksi itu cerita yang bahasanya tentu lebih ringan, bahasanya lebih sederhana, bahasanya lebih komunikatif ya. Tapi kalau jenisnya itu sudah non fiksi, tentunya bahasanya lebih ilmiah. Menentukan ide pokok, ini tentu ide pokok itu hal yang dibicarakan di dalam buku tersebut. Kemudian menentukan contoh buku non fiksi. Kemudian menentukan nilai yang tersirat. Jadi nilai biasanya di dalam buku yang non fiksi, buku yang fiksi itu biasanya cerita, maka ada cerita itu, dalam cerita itu ada nilai-nilai yang tersirat, nilai-nilai yang tersembunyi. Itu apa? Kemudian menentukan buku fiksi dan yang telah dibaca dan menentukan buku. Jadi berdasarkan analisis itu kalian bisa menentukan mana apakah ini petikan yang ada di dalam buku fiksi, apa yang ada di dalam buku non fiksi. Kemudian menentukan indeks buku. Tentu ini bisa kalian lihat misalkan halaman berapa, kata tersebut misalnya ada di halaman berapa dalam buku tersebut. Kemudian menentukan buku, ya isi buku yang dibaca. Berikutnya anak-anak menentukan ilustrasi. Kalau misalnya nanti disajikan sebuah buku, maka kalian diminta untuk menentukan ilustrasi atau gambaran, ya, menentukan gambarannya. Berikutnya mengenai ungkapan dalam buku fiksi, disajikan ilustrasi, kalian dapat menentukan ungkapan yang tepat, ya, menentukan ungkapan yang tepat. Kemudian siswa juga dapat menentukan memanfaat adanya gambar, bahkan dan lain-lain dalam buku non fiksi. Apa manfaatnya? Tentu ini akan memperkuat, atau seperti dalam tulisan ilmiah, ini merupakan contoh fakta, ya, bisa dijadikan satu fakta atau suatu dasar tertentu. Itu anak-anak beberapa contoh kisi-kisi ujian kisi-kisi penilaian akhir tahun pelajaran 2001-2022 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Tentunya ini hanya gambaran, sedangkan bentuk yang sebenarnya nanti ada pada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Dan ini bisa dijadikan satu referensi atau gambaran sehingga kalian dalam belajar itu tidak terlalu mencari-cari materi yang akan dipelajari atau yang akan dibaca. Mungkin itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.